Nah. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Ini tentang unsur senyawa campuran lah gitu ya babnya ya. Oke, langsung nih ya, dari gambar-gambar itu saya ingatkan dulu teori singkatnya lah gitu ya. Kan ada yang namanya unsur ya. Unsur. Unsur apa itu unsur? Ya, unsur itu ya apa itu? Atom lah ya. Atom yang tunggal. Nah, gitu kan? Atom tunggal. Ya, contoh. Example, contoh. Ya, atom oksigen saja. Ini oksigen kan? Karbon saja, ya kan? Kobalt, CO ya. Kobalt itu. Nah, kobalt terus ada fluor ya. Ada apalagi sulfur. Nah, dan seterusnya. Jadi ini adalah unsur tunggal. Jadi kalau misalkan digambar gitu, kalau misalkan harus digambar misalnya seperti ini ya, oksigen ya gambarnya hanya satu toh. Misalkan gambarnya lingkaran nih. Ini oksigen. Yang karbon juga satu toh gambarnya ya, karena dia sendirian, tunggal kan. Kobalt. Ingat ya ini kalau huruf besar sama kecil itu berarti satu unsur ya. Kecuali C-nya besar, O-nya besar itu berarti dua atom yang berbeda ya. Nah, ini juga kalau digambar ya satu aja. Nah, karena cuman atom kobalt saja begitu ya. Nah, oke. Dan seterusnya sama. Baik, kemudian yang berikutnya ada yang namanya molekul. Oke. Molekul juga terbagi lagi. Yang pertama ada yang namanya molekul unsur. Nah, apa? Molekul unsur. Nah, contohnya apa? Maaf. Apa itu molekul unsur? Nah, molekul unsur itu apa? Terdiri dari gitu loh ya. Langsung yang to the point-nya saja lah ya. Ini terdiri. Nah, ya dari minimal. Nah, ini minimal nih. Minimal 2 atom tapi yang sejenis gitu loh. Oke ya, contohnya apa? Misalkan O2, oksigen. Kalau cuma O saja kan namanya unsur, tapi ini O-nya ada dua, jadi O sama O sejenis, gitu kan? Namanya molekul unsur. Mungkin ada yang namanya O3, ya. Jadi tidak hanya dua, minimal dua, jadi boleh tiga, boleh empat. Yang penting sejenis atau atom O semua, gitu kan? Nah, ya, ada N2. Dan seterusnya. Berarti kalau misalkan nih digambar gitu, walaupun digambar bentuknya lingkaran misalkan ya O2 itu berarti ada dua lingkaran yang bentuknya sama ya. Kemudian yang ini berarti ada tiga yang bentuknya sama. Namanya molekul unsur kan bentuknya sama. Kemudian yang ini ya berarti ada dua gitu ya, dan seterusnya. Itu namanya molekul unsur. Kemudian yang satunya adalah molekul senyawa ya. Ciri umumnya apa wis? Pokoknya yang ini kalau ini terdiri dari dua atom sejenis, ini berarti terdiri dari minimal apa? Ya, minimal 2 atom. Tapi yang tidak sejenis ya. Nah, tidak sejenis. Contoh. Contoh misalkan CO. Ingat ya, ini besar semua, beda dengan ini. Kalau ini kan unsur C besar O kecil dari unsur kobalt ya, cobalt. Tapi kalau C besar O besar namanya karbon monoksida. Ini karbon sama oksigen cuman berikatan. Kan? Ada juga H2O. Ada dua atom hidrogen, ada satu atom oksigen. Jadi minimal ada dua atom yang berbeda jenis. Nah, apalagi lebih dari dua. Ya, yang penting ada dua atom yang berbeda jenis. Ya, jadi kalau digambar juga, misalkan digambar ya gambarnya harus berbeda. Misalkan ini, itu kan, ini atom C-nya, misalkan gitu ya. Nah, terus nanti atom apa O-nya lebih besar lagi atau dibedakan dengan warna misalkan gitu digambar. Yang jelas ada gambarnya harus dibedakan. Nah, kan gitu.
Oke gitu ya masuk. Nah, maka nanti kalau di sini yang ditanyakan merupakan molekul unsur berarti yang mana? Ha, betul jelas langsung jawabannya yang nomor 1 nih, molekul unsur terdiri dari minimal 2 atom yang sejenis. Kalau yang CO2 berarti apa? Pintar. Ini namanya molekul senyawa. Betul ya. Kalau AU ini A besar, U kecil loh. Oh, berarti ini unsur atau atom tunggal ya. Aurum, AU. Kemudian H2O, ini air ya, molekul air, ada H-nya, ada O-nya, ini berarti molekul senyawa. Oke, berarti jawabannya yang nomor 1. 13 ya, nomor 13 ini indikator asam basa ya. Menggunakan lakmus merah sama lakmus biru, jadi ada larutan, 4 larutan nih, larutan K, larutan L, larutan M, larutan N. Nah, jadi manakah larutan yang mengandung asam? Jadi kalau menggunakan indikator lakmus merah, larutan asam itu yang indikatornya merah sama merah, gitu ya. Jadi merah-merah ini asam nih, ya. Jadi yang mana? Nah, ini yang L ini asam nih, ya ini asam. Yang N ini juga asam. Yang merah sama merah ya, lakmus merahnya merah, lakmus birunya menjadi merah. Nah, itu mesti larutan asam. Sedangkan sebaliknya, yang biru-biru, nah ini adalah larutan basa. Oke ya, basa. Yang M juga larutan basa. Oke, jadi yang mengandung asam adalah L sama N. Jawaban yang C. Nah, tambahan info saja nih untuk pH, ya. pH kalau lebih kecil dari 7 itu adalah asam. Itu kan? Kalau pH sama dengan 7 itu netral alias garam ya, yang asin. Nanti kalau pH-nya lebih besar dari 7 ya sifatnya adalah basa. Itu ya. Oke, Bro.